Firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya beri judul karakter yang diubahkan. Karakter yang diubahkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui judul ini atau melalui kebenaran hari ini, maka setiap kita, saudara-saudara, diharapkan lewat firman ini supaya memahami betapa pentingnya karakter dalam kehidupan orang Kristen. Sekali lagi, betapa pentingnya karakter dalam kehidupan orang Kristen. Hal yang kedua, saudara-saudara, setiap kita diharapkan untuk mampu membangun karakter untuk menjadi serupa atau menjadi semakin seperti Kristus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, diharapkan lewat kebenaran firman hari ini, setiap kita diharapkan untuk mampu menunjukkan dampak hasil yang nyata dari sebuah perubahan karakter. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melihat lebih jauh, maka pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan karakter? Apa itu karakter? Nah, pada kesempatan ini saya memberikan atau mengutip dua definisi apa itu karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu memiliki beberapa pengertian, yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Itulah karakter, ciri khas, ciri yang menonjol pada setiap kita. Seorang tokoh yang lain, yaitu Saunders, berkata bahwa karakter adalah sifat nyata yang ditunjukkan oleh setiap individu atau setiap pribadi, atau sejumlah atribut. Atribut itu tanda yang dapat diamati pada setiap individu. Sederhananya, karakter itu adalah ciri sifat yang menonjol dalam diri seseorang. Ada orang yang mempunyai karakter baik. Ada orang yang memiliki karakter buruk. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, karakter yang buruk itu harus diubah menjadi karakter yang baik. Dan tujuan kita adalah supaya menjadi seperti Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ini. Bagaimana kita membangun karakter untuk menjadi serupa dengan Kristus? Bagaimana saudara dan saya membangun karakter untuk menjadi serupa dengan Kristus? Mari kita baca firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 10. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halik, gambar Tuhan, gambar Allah dalam diri kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui ayat-ayat ini ada beberapa hal yang harus kita pergumulkan dalam hidup kita. Karena kita tahu Alkitab tadi berkata dulu kita mewarisi karakter-karakter buruk, karakter-karakter jahat, karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka karakter itu harus diubahkan, harus dibaharui. Maka saudara-saudara, karakter yang diubahkan itu ada 3 hal yang harus kita pergumulkan bersama. Yang pertama, saudara-saudara, di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua itu, karakter yang diubahkan yang pertama adalah mencari perkara yang di atas. Karena itu, Alkitab tadi berkata demikian. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam 2 ayat ini, saudara-saudara, perhatikan kata mencari dan memikirkan. Mencari perkara yang di atas dan memikirkan perkara yang di atas. Ini adalah karakter yang harus berubah dalam diri kita agar kita menjadi atau serupa dengan Kristus. Oke, saudara-saudara. Kalau ada orang yang tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan perkara di atas, di mana dia hanya tertuju pada perkara-perkara dunia, perkara-perkara di bumi ini, saudara-saudara, maka dengarkan baik. Inilah satu pergumulan setiap orang percaya. Supaya dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus,
Kita mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mencari perkara di atas adalah sebuah ungkapan yang berarti mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal rohani lebih daripada hal-hal duniawi. Amin, saudara. Mengutamakan, memprioritaskan hal-hal rohani melebihi perkara dunia ini. Berarti kalau ada orang yang hanya memikirkan hal-hal duniawi, perkara duniawi, maka itu yang harus diubah. Ini yang harus diubah. Jangan sampai itu melekat dan mendarah daging dalam diri kita. Saudara-saudara, ketika mencari perkara-perkara rohani, maka kita akan mendapatkan prinsip-prinsip untuk hidup dalam kebenaran. Prinsip-prinsip itu membuat karakter kita berubah. Ketika kita menghidupinya, ketika kita hidup di dalamnya, tentu kita harus mempraktekkannya. Dengan kalimat yang sederhana, akan beda karakter seseorang yang memiliki pikiran rohani, yang memiliki pikiran surgawi, yang memikirkan perkara di atas, maka dia akan berusaha mendekatkan dirinya pada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau dia hanya memikirkan hal-hal duniawi, maka hatinya akan terpikat dengan dunia ini, terpikat dengan segala keindahan dan kesenangan dunia, dan dia melupakan perkara yang di atas. Saudara-saudara, karakter ini harus berubah. Jangan sampai melekat, bahkan mendarah daging mewarnai hidup kita. Mulai hari ini, ambil satu tekad dalam diri kita. Aku harus memikirkan, harus mencari perkara di atas melebihi perkara dunia ini. Perkara yang di atas sifatnya kekal, tapi perkara duniawi hanyalah sementara atau sesaat. Yang kedua, karakter yang harus diubahkan. Hal yang kedua, saudara-saudara, di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 dari kitab Kolose. Maka yang kedua adalah mematikan perkara duniawi. Alkitab berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Seseorang yang terikat dengan dunia, maka dia akan menghidupi atau berjalan seturut standar dunia. Seseorang yang hatinya terpikat dengan perkara dunia, maka dia akan hidup seperti tuntutan dunia. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan kepada gereja atau jemaat di Kolose supaya mereka berjuang untuk mematikan. Dan memang saudara-saudara, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Butuh pergumulan, butuh tekad, butuh waktu, butuh proses panjang untuk mematikan. Mematikan itu artinya tidak memiliki daya lagi, tidak memiliki kekuatan lagi pada diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perubahan karakter juga ditandai dengan adanya kegigihan atau usaha tekad dalam diri kita untuk mematikan hal-hal duniawi. Alkitab tadi berkata atau memberikan
hal-hal yang termasuk di dalam hal-hal duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu hal-hal duniawi. Juga adanya kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan. Amarah atau marah geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Semua kita, setiap kita pernah jatuh di sini. Bisa dialami, semua orang pernah mengalami. Karena Alkitab tadi berkata, kamu pernah mengalami sebelum kamu mengenal kebenaran. Nah, oleh sebab itu saudara, bersama dengan Roh Kudus yang membimbing kita, kita akan dimampukan untuk mengatasinya. Dengan kekuatan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri tidak akan mungkin, saudara. Karena yang namanya duniawi itu nikmat. Yang namanya duniawi itu memikat, menarik hati. Walaupun akhirnya membawa, menuntun seseorang ke dalam kebinasaan. Sekali lagi, kita harus berjuang mematikan. Membuat dia tidak berdaya. Yaitu perkara-perkara duniawi. Itu yang kedua. Karakter yang harus kita ubah. Karakter yang harus dibaharui. Menjadi karakter seperti Kristus. Hal yang ketiga yang terakhir. Karakter yang diubahkan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Mengenakan manusia baru. Alkitab berkata, jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Dan kelakuannya, serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambar haliknya. Coba perhatikan ayat ini dengan seksama. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu, saudara-saudara, adalah orang yang pikirannya selalu tertuju kepada perkara dunia. Yang selalu hidup dengan aturan kesenangan duniawi. Itu adalah manusia lama. Makanya Paulus berkata, kalau kamu sudah melepaskan itu, maka kamu mengenakan manusia baru. Apa artinya mengenakan? Mengenakan itu, ingat saja ketika saudara mau memakai atau memasangkan baju di tubuhmu. Itulah artinya mengenakan. Tadinya kita tidak memakai baju, maka kelihatanlah tubuh kita. Tapi ketika baju dikenakan pada tubuh kita, maka baju itu menutupi dan melindungi kita. Artinya, kalau Alkitab berkata mengenakan manusia baru, berarti manusia lama kita tidak nampak lagi. Tidak kelihatan lagi, sudah sekarang ditutupi. Yang nampak adalah
manusia barunya. Sama seperti tadi tubuh, kulit kita tidak nampak lagi. Sekarang yang nampak adalah pakaian itu sendiri. Saudara-saudara, pahami posisi baru kita di dalam Kristus. Pahami posisi baru kita dalam Kristus. Sebelumnya kita mengenakan manusia lama, berpakaian manusia lama. Tetapi sekarang harus dilepas, harus ditinggalkan. Saudara, waktunya sekarang kita untuk mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Untuk sampai ke sana, kita harus melewati proses demi proses. Karakter seseorang itu berubah seiring dengan waktu. Karakter kita itu akan berubah seiring dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kalau engkau biasakan dirimu beribadah, maka karaktermu akan berubah. Kalau engkau biasakan bergaul dengan dunia ini, maka dunia ini yang akan memikat hatimu dan membawa engkau jauh daripada kebenaran. Kita terus melewati proses demi proses. Karena memang tidak mungkin selesai dalam waktu sesaat. Seseorang bisa saja jatuh bangun dalam kehidupan ini. Jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Semua kita pernah mengalaminya. Semua. Dan saya mau tanya hari ini, apakah engkau sekarang dalam posisi yang benar dalam hubunganmu dengan Tuhan? Lamanya seseorang menjadi Kristen tidak menjadi ukuran bahwa dia sudah mengenakan manusia baru dalam hidup. Umur seseorang pun, usia seseorang pun. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berapa lama engkau sudah menjadi orang Kristen? Berapa lama engkau mengklaim dirimu sebagai murid, sebagai anak daripada Tuhan? Tapi pertanyaannya, sudahkah manusia baru dikenakan pada tubuh kita, pada hidup kita? Sekali lagi, semua kita bisa mengalami kelemahan, tapi tidak boleh putus asa. Kita harus bangkit dan berjuang, dibentuk dari sehari lepas ke sehari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karakter kita harus berubah, harus diubahkan. Karakter yang diubahkan itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, mencari perkara yang di atas. Prioritaskan hubunganmu dengan Allah. Yang kedua, mematikan perkara duniawi. Perkara duniawi adalah hal-hal yang membuat kita untuk terpikat di dalamnya. Tanpa disadari, hubungan kita pun makin jauh daripada Tuhan. Matikan perkara duniawi. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenakanlah manusia baru di dalam hidup kita. Karakter itu bisa diubahkan. Jangan pernah bilang tidak bisa berubah. Seseorang berkata, saya sudah dari sononya orang kasar. Sudah dari sananya saya pemarah. Sudah dari sononya saya orang yang jahat. Tidak. Kalau kita ada di dalam Kristus, semua bisa diubahkan.
Semua bisa diubahkan. Semua telah berubah. Sebuah syair lagu berkata demikian. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua sudah berubah. Dan perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita tetap ada dan melekat pada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagaimana dia berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama bergumul, berjuang, walaupun butuh proses panjang untuk mengubah karakter buruk kita, karakter lama kita, menjadi karakter yang baru, menjadi karakter yang indah, karakter yang mulia, yang hanya kita bisa dapatkan oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Bahwa hidup kami harus selalu senantiasa dibaharui. Karakter lama kami Tuhan. Kami sedang berjuang, bergumul. Supaya semuanya itu boleh kami lupakan. Biarlah mulai saat ini Tuhan kami memikirkan perkara sorga. Memikirkan perkara dunia melebihi perkara apapun di dunia ini. Dan mampukan kami untuk mematikan segala perkara duniawi dalam diri kami. Sampai akhirnya kami semua mengenakan manusia baru. Kami tahu Tuhan, tidak mudah. Kami tahu Tuhan, butuh waktu. Oleh sebab itu, pegang tangan kami. Mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Tuhan, diberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran hari ini. Bagi Tuhanlah segala puji, hormat, dan syukur, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.